Halo, selamat datang di Uscon, Useful Conversation. Di episode kali ini akan sangat berbeda dengan episode sebelumnya. Karena pada kali ini kita telah mengundang beberapa orang dengan latar belakang hidup yang berbeda-beda. Banyak sekali kisah yang akan mereka bagikan kepada kita semua, sekaligus menjadi pelajaran agar kita mensyukuri serta tetap semangat dalam menjalani hidup. Karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan melampaui kapasitas dan kemampuan umatnya. Inilah Useful Conversation Special Episode. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Novel Arif Damarwan dari Prodi Manajemen. Nama saya Rahim Jawati Anggraini, akrab disapa Rahim, dari program studi S1 Ekonomi Syariah. Perkenalkan, saya Atala Ashifanaya dari mahasiswi STIE Perbana Surabaya, jurusan S1 Akuntansi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tony Saputro, NIM 2017 310 dari Prodi Ekonomi Syariah. Kenalin, aku Lazuardi Imani, biasa dipanggil Ardi. Lazuardi, tapi di sini di kampus dapat panggilan baru itu Lazu. Jadi terserah kalian mau manggil apa. Aku di Perbanas jurusan S1 Akuntansi. Apa yang ada di pikiranmu saat mendengar kata hidup? Hidup itu kayak sebuah pemberian dari orang tua dan orang-orang sebelumnya. Dan hidup itu biasanya terus berkelanjutan. Hidup itu menurutku suatu kesempatan sih. Jadi memang kalau kita diberikan suatu kesempatan itu ya di dalamnya kita diberikan suatu hak dan kewajiban gitu ya. Termasuk bagaimana kita mensikapi hidup ini. Jadi kalau ditanya tentang hidup, ya hidup adalah suatu bentuk kesempatan dari Tuhan. Yang ada di pikiranku kalau dengar kata hidup itu journey ya, perjalanan. Di mana kamu berproses, di mana kamu belajar, di mana kamu mendapat keberkahan, semua itu berjalan dan kamu belajar di setiap stepnya, di setiap chapter hidupmu. Yang namanya hidup itu harus disyukuri dan harus dinikmatin. Cara kita bersyukur itu mudah. Biasanya dengan kita menerima hal-hal entah itu baik entah itu buruk, itu harus disyukurin dan harus dinikmati. Kalau menurutmu, arti kehidupan yang sesungguhnya itu seperti apa? Arti kehidupan yang sesungguhnya itu seperti apa? Jadi kalau kita punya makna kehidupan tersendiri gitu ya, orang lain nggak punya gitu. Kita harus bisa berpikir seperti itu. Nah, jadi kalau menurutku sendiri, hidup ini adalah suatu kesempatan untuk kita itu bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain ya. Menurutku arti kehidupan itu ya, itu kayak sebuah gift dari orang tua, dari pencipta kita, bahwa apa yang dikasih, apa yang didapat itu nggak semestinya immortal gitu loh. Kalau arti kehidupan sih Mbak, kalau menurut saya di dalam hidup itu hanya ada dua, yaitu ada kesulitan, kesedihan, dan ada kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Arti kehidupan yang sesungguhnya itu when you can be your own self, you are loving yourself. Because even life is a journey, but life is a blank canvas, and this process is to create yourself, if not to finding yourself.
Hidup itu paling enak itu ketika ditabrak ketenangan dan tersiksa karena kebebasan. Karena kenapa? Ketika kita merasa senang itu kenapa ya? Senang berlebihan itu tak baik, bersedih berlebihan itu juga tak baik. Kalau boleh tahu, apa sih tujuan hidupmu? Tujuan hidupku to be a real Ardi gitu ya. Esensinya to be a real Ardi. I want to be loved for who I am, and I want to love people as I am. Kayak gitu. Esensinya di situ. Kalau misalkan kita ngomongin, oke, aku nanti pengen sukses, aku pengen gimana, iya semua orang pengen itu. Tapi kalau aku memaknai tujuanku seperti apa, aku ingin menjadi diriku sendiri yang bisa diterima, seperti itu. Sebenarnya kalau ditanya tentang tujuan hidup itu yang pasti aku pengen mengabdikan hidupku ini untuk masyarakat banyak, agar ketika kita nanti dimintai pertanggungjawaban itu kita punya suatu alasan untuk kita menjawab bahwa kita hidup di dunia ini itu bermanfaat untuk yang lain. Kita lahir di dunia itu semuanya sama. Kita dari bayi semuanya sama. Kita nggak tahu apa-apa. Dan itu adalah blank canvas. Semua orang memiliki blank canvas masing-masing. Tetapi banyak orang yang masih berpikiran itu kalau kita hidup ini itu untuk mencari jati diri kita. Tapi kalau aku enggak, aku membentuk diriku seperti apa, kayak gitu. Di blank canvas itu kita sendiri kan yang kayak put our own colors in that canvas. Kita yang menggambar hidup kita itu seperti apa. Kamu milih jalan A, kamu milih jalan B, punya konsekuensi A, punya konsekuensi B. Jelas itu akan menimbulkan cerita yang berbeda. Jelas itu akan memberikan gambar yang berbeda di kanvasmu, seperti itu. Jadi ini akan create kamu, ini akan membentuk kamu jadi seperti apa, bukan mencari jati diri kamu, karena jati diri akan ditemukan kalau misalkan kamu itu terbentuk seperti apa. Tujuan hidup ini adalah bagaimana kita mampu bermanfaat, berguna, memberikan hal yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang lain, sehingga pribadi kita itu punya acuan dalam kita melakukan sesuatu. Jadi misalnya kita hidup ini orientasinya hanya dunia aja gitu ya. Pasti kita akan melakukan sesuatu itu berharapnya hanya materi, pujian, dan lain sebagainya yang terkait dengan dunia ini. Tapi kalau memang di awal kita sudah punya tujuan yang baik, terutama kita bermanfaat untuk orang lain, maka hal itu bisa jadi bekal tidak hanya untuk kehidupan kita di dunia ini. Menurutmu, motivasi hidup ini penting nggak sih buat seseorang? Penting banget. Karena apa ya? Motivasi itu sebuah dorongan lah. Ketika contoh pribadi aja ya, ketika aku nggak punya motivasi, itu aku bakal kayak orang linglung gitu loh. Kayak aku mau ngapain itu juga mau bingung, mau ngelakuin ini juga nggak ada semangatnya lah istilahnya. Sangat penting ya, motivasi itu banyak banget sumbernya, nggak hanya dari dalam diri kita sendiri. Bahkan kalau kita lihat, kita bernafas aja ya, kita lihat daun-daun jatuh aja bisa jadi motivasi kita. Misalnya gini, kita ketemu dengan adik kecil gitu ya, mungkin kita bisa berpikir seperti ini, adik kecil itu masih muda gitu ya, ketika dia diberikan hidup yang panjang, dia punya kesempatan berbuat baik itu lebih lama gitu ya. Sedangkan kita yang sebesar ini, apa yang sudah kita lakukan untuk berbuat baik gitu. Sedangkan kalau kita
melihat orang yang tua gitu ya, itu bisa jadi motivasi kita bahwa dia sudah diberikan panjang umur gitu ya, dan dia otomatis sudah memiliki banyak kelebihan dalam hidupnya atau pengalaman. Nah, itu bisa jadi motivasi kita. Motivasi hidup itu penting banget, karena itu kalau buatku ya, buat aku pribadi, motivasi hidup itu kayak menjadi dasaran kamu untuk menjalani hidupmu, kayak gitu loh. Kamu akan berpegang teguh pada prinsip dan motivasi hidupmu itu tadi. Kamu itu akan menjadi apa sih nanti? Ya motivasi itu juga yang akan mendasari tujuanmu itu kayak mau jadi seperti apa, kayak gitu loh. Motivasinya seperti apa? Dengan adanya diriku seperti ini, apa yang bisa aku ambil dari mereka? Apakah aku bisa juga sama-sama berbuat baik, kayak gitu. Jadi hidup ini tergantung cara kita melihat gitu ya. Kalau di lingkungan kita teman-teman baik, kemudian media sosial kita isinya juga hal baik, maka kita memandang dunia itu juga baik. Kalau perspektif kita sempit sedikit, isinya hal-hal yang buruk, ya kita juga akan melihat dunia itu seperti itu. Jadi kehidupan ini sangat penting, motivasi yang baik itu sangat-sangat penting, terutama hal-hal yang ada di luar kita. Kalau dalam diri kita bisa mengendalikan, tapi kalau hal di luar kita harus selalu berpandangan yang positifnya terlebih dahulu. Motivasiku itu, ini kutipan dari Coco Chanel sih. Jadi every day is a fashion show and the world is the runway. Jadi it means that you have to show your best every day, and I'll try for that. Jadi dengan adanya motivasi itu, aku ingin menunjukkan diriku yang terbaik di setiap harinya, melakukan apapun itu, seperti itu. Jadi motivasi itu penting. Kalau misalkan ada orang yang nggak ada motivasinya, kalau misalkan mau hidup, ya jelas dia lempeng-lempeng aja, dia nggak ada tujuan yang ingin dia capai, kayak gitu. Motivasinya dia apa, nggak ada. Dan biasanya motivasi itu hilang karena kita sudah buntu di suatu titik di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain. Entah itu buntu karena eksternal maupun internal. Kalau dari eksternal sendiri, biasanya dari orang-orang sekitar yang sering kayak ngomongin kita di belakang kita sendiri, sahabat-sahabat kita yang mungkin teman-teman kita yang merasa kayak kita itu ngerasa diomongin di belakang kita, kayak gitu. Itu kalau eksternal. Kalau internal sendiri mungkin dari sisi pribadi kita yang kadang mungkin kita insecure tentang diri kita sendiri. Ya buat apa gitu loh kita kayak gitu. Buat apa kita merasa insecure? Karena ya kita tiap orang itu pasti punya perbedaan masing-masing. Ya gimana caranya ketika perbedaan itu kita kembangin, lalu ya jadi kelebihan sendiri. Jadi nggak usah terlalu minder. Entah kayak misal aku nggak sengaja dengar, aku pernah diomong aku tuh orangnya arogan, sombong. Ya itu mungkin pendapat mereka gitu loh. Ya biarkan, kamu nggak usah terlalu memikirkan pendapat orang lain. Kapan kamu mengalami titik terendah di dalam hidupmu? Titik terendah di dalam hidup saya, mungkin kalau untuk usia saya yang baru 19 tahun, saya belum menemui begitu terendah atau begitu terpukul atau sangat titik terendah saya dalam hidup. Karena kan pengalaman hidup masih belum banyak saya jalani, saya masih berkuliah. Kalau menurut saya ya paling titik terendah yang pernah saya alami di dalam hidup itu seperti saya kemarin ini sempat kemalangan, yang mana biasanya saya tidak pernah mengalami itu, dan saya itu dulu kemarin ini dapat musibah, itu kemalingan. Jadi lumayan menghabiskan semua uang tabungan saya, orang tua saya, semua dari kami yang sudah kami tabung dari sekian lama, dari uang-uang beasiswa saya, dari beasiswa adik saya yang kami tabung untuk masa depan, itu habis di titik terendah dalam hidupku. Wah, aku kalau cerita di apa ini? Singkat aja ya. Terima kasih. Oke.
Pernah aku masih ya sekolah sih. Waktu aku sekolah dulu, memang kan zamanku SMP kan memang kalau masa-masa SMP kan masih dalam zona pertemanan, dan itu teman itu dari mana saja kan, dari tingkat SD ke SMP kan pasti beda lain lah, beda-beda teman, beda-beda karakter, beda-beda sifat. Dan kesalahanku sendiri sih, kalau kesalahanku sendiri waktu ke SMP itu aku kayak salah pergaulan lah modelnya, kayak kasarnya seperti itu, salah pergaulan. Karena kenapa? Karena dalam kelasku itu pun itu ya berbagai banyak karakter anak, dan aku tuh ya wis gimana ya udahlah teman sama anak-anak tersebut. Aku bukan mengatakan hal buruk, tapi aku juga dapat banyak dari situ. Dalam melakukan sebuah pertemanan di dalam kelas tersebut, emang kayak aku tuh merasa wah, kayak merasa hebat gitu. Soalnya golonganku kayak gitu, udah terkenal lah di sekolahan, jadi kan itu masih juga dalam sudah kayak naik ke atas gitu ya, udah kayak sama-sama terkenal. Ada satu masalah yang menjadi langsung down. Ada satu masalah di kampus di sekolahan SMP. Masalah tersebut itu yang membuat aku down. Karena kenapa? Aku membuat sebuah kesalahan yang tidak pernah aku duga untuk kedepannya. Jadi waktu aku kena masalah tersebut down, dan aku langsung blank. Ya kan juga namanya SMP masih labil, blank, terus gak bisa mikirin apa-apa. Fokus kayak muhasabah diri lah. Anda langsung muhasabah diri ketika udah dibawa, karena itu penting. Jadi kalau bicara tentang titik terendah di dalam hidupku itu ketika ayahku nggak ada. Jadi waktu ayahku nggak ada itu aku masih posisi kelas di kampus. Jadi waktu itu, ini cerita dulu ya. Jadi di kampus waktu itu masih semester 1, minggu akhir, minggu ke-14. Jadi sebelum UAS itu ayah nggak ada. Maksudnya itu waktu itu aku kelas sore, dan waktu itu ditelepon kakak tapi nggak dengar soalnya HP-ku ada di tas kan. Jadi habis itu waktu aku selesai kelas itu kok panggilan banyak banget, akhirnya aku telepon lagi kalau katanya ayah masuk rumah sakit dan aku harus pulang. Nah, long story short, itu aku paling sedihnya itu karena apa? Karena memang ayah nggak ada, ayah posisi nggak ada, tapi aku nggak di rumah. Aku waktu itu masih di bus. Jadi waktu aku masih di bus, ayah nggak ada, kayak gitu. Jadi memang aku nggak bisa nungguin dulu, aku nggak bisa minta maaf, kasarnya kayak gitu. Kalau istilahnya sekarang kan nuntun nguping gitu kan, maksudnya ya sebagai seorang muslim gitu loh, nonton ayah kayak gitu. Jadi datang ayah udah gak ada kayak gitu. Dan hari-hari setelahnya ya memang agak berat sih ya. Memang itu gimana ya, ya rasanya ditinggalin seorang ayah kayak gitu. Kapan diriku mengalami titik terendah ya? Pernah sih waktu itu diriku itu kecelakaan dan sampai tanganku tuh retak di sebelah tanganku kiri ini, sampai aku nggak bisa ikut study tour pada saat itu SMP. Nah, titik terendahnya itu saat ibuku itu, kan aku waktu itu diantar ibuku ke SMP ya, mau berangkat study tour, diantar sama ibu. Di tengah jalan ibuku tuh di belakangnya truk mau nyalip gitu loh dari sebelah kanan. Ternyata dari arah yang berlawanan itu ada motor itu 2, terus jadi tabrakan dan ibuku kritis koma. Titik terendahku itu saat ibuku tuh dinyatakan meninggal dunia. Itu benar-benar aku udah nggak punya ibu kayak gitu. Itu benar-benar ngebuat diriku pengen nangis. Apa ya?
kayak gitulah, itu titik terendah. Dan ternyata beliau nggak dapat kamar di rumah sakit, akhirnya beliau dirujuk dari Nganjuk ke Kediri. Di Kediri tuh aku jenguk beliau itu dalam keadaan yang benar-benar luka di bagian kepalanya sini, dan aku melihat beliau itu sampai seperti ini, ya Allah Bu, demi aku gitu ya, tapi yang melayang dirimu kayak gitu. Lalu aku berdoa, ya Allah, seandainya engkau menjadikan diriku tidak memiliki seorang ibu, maka aku berharap engkau menempatkan beliau di surga yang paling tinggi kayak gitu. Dan 1 jam kemudian beliau bisa membuka mata, dan luka di bagian kepalanya ini bisa dioperasi. Pada saat itu aku mendengar kabar itu bisa tersenyum, tapi nggak bisa nahan kayak rasa aku masih takut kehilangan kayak gitu. Dan di saat yang bersamaan aku bilang ke dokternya sambil gendong tanganku yang sebelah kiri, dokter, saya minta ibu saya diselamatkan kayak gitu. Pada saat itu ya kan H-2 jam operasi itu dokternya menemui keluarga kan ya. Nah di situ saya bilang ke dokternya, dan disitulah saya ngerasa bahwa aku udah nggak punya siapa-siapa, karena memang kemungkinan untuk selamat itu kecil kayak gitu. Dan bener-bener di situ aku cuman bisa sujud, ya Allah minta yang terbaik kayak gitu. Dan disitulah titik terendah, dan aku kayak ngerasa hidupku ini nggak ada maknanya apa-apa, udah nggak bisa berbakti, malah ngebuat kayak gini kayak gitu. Tapi dua hari setelah operasi itu, operasinya berhasil, dan alhamdulillah ibuku sehat sampai sekarang. Dan semenjak itu aku selalu berpikir, ya Allah, aku nggak akan nyakitin dia sama sekali kayak gitu, dan akan kuabdikan untuk engkau yang sebaik-baiknya. Ada yang mau disampaikan nggak untuk dirimu yang dulu? Oke. Kalau mau ada pesan untuk diriku yang dulu, aku cuma mau bilang kalau you will be a great guy, kayak gitu. Aku akan bilang kalau kamu itu kuat, Ardi, kamu itu hebat, kamu itu bisa menaklukkan segalanya, kesannya kayak gitu. Banyak banget tiap hari biasanya aku itu. Jadi istilahnya kayak ngasih salam aja, terima kasih buat Arif yang dulu yang udah tetap survive meskipun kadang-kadang, dan juga maaf kalau misal Arif yang dulu itu punya banyak permasalahan yang emang gak bisa diselesain Arif. Kalau aku ketemu dengan diriku yang dulu sih, makasih gitu ya, udah pernah memberikan pelajaran yang terbaik kayak gitu. Dan bahkan aku malah pengen kembali ke masa-masa itu. Kenapa? Karena masa dahulu itu dalam hal kedisiplinan, keistiqomahan itu malah relatif jauh lebih besar. Bedanya dengan sekarang itu hanya pada kedewasaan. Kalau zaman dulu itu benar-benar diriku itu mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji, mau berangkat kemanapun, itu benar-benar punya suatu unggah-ungguh kayak gitu. Bahkan aku mengatakan bahwa semoga diriku bisa mengambil suatu hal yang baik dari masa laluku, dan itu kembali lagi sekarang. Karena aku merasa bahwa diriku yang sekarang itu tidak lebih baik kayak gitu. Semakin dewasa ini malah aku semakin terlalu bebas, dan itu malah gak baik. Makanya sedikit demi sedikit semoga apa yang terjadi di masa lalu dan itu baik, itu bisa terjadi lagi sekarang. Dan apa yang dulu buruk semoga bisa aku benahi hari ini, esok, dan seterusnya.
aku memandang hal yang sudah lalu itu ada lebih banyak baiknya dan menjadikan ke depan ini menjadi lebih baik lagi. Satu kata yang bisa menggambarkan untuk hidup menurutmu. Satu kata. Bahagia. Syukur. Hidup adalah sebuah roda. Ia berputar dan ya kita nikmati putaran itu. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Satu kata yang menggambarkan sebuah hidup. Kalau menurutku sih satu kata, santai. Itu. Magnificent. Ada nggak nih yang mau disampaikan untuk Sobat Tuskon atau pendengar dari podcast ini atau semua yang lagi di luar sana, jiwa-jiwa yang masih terkurung penuh luka karena dunia? Baik. Pesan saya buat siapapun pendengar podcast ini, yang namanya hidup pasti ada kesulitan dan kemudahan. Ketika kita sulit, kita percaya dan usahakan keluar untuk dari masalah dan percaya kemudahan akan datang. Dan hidup hanyalah di dunia, persiapkan diri untuk kehidupan yang kekal sebenarnya. Jangan terlalu berlarut-larut untuk kehidupan dunia. Jangan lupa buat teman-teman semua, jangan lupa buat bahagia. Bahagia itu dibikin, bukan dicari. Ada. Jadi itu tadi ya, untuk teman-teman semua yang mendengarkan, mungkin nanti tuh letaknya takdir itu ada di batas maksimal usaha dan doa. Jadi dalam hidup ini jangan terlalu berpasrah, tapi kita harus banyak-banyak berikhtiar, berusaha dan berdoa. Karena ya itu tadi, kalau kita hanya berpasrah, kita nggak akan melakukan sesuatu hal yang terbaik gitu. Tapi kalau kita sudah berpasrah, kita sudah melakukan suatu usaha dan doa, pasti di sanalah takdir kamu. Untuk orang-orang yang ada di luar sana, it's okay to be who you are. Jangan pernah malu dengan dirimu sendiri gitu. You are one of a kind. Kalian itu cuma ada kalian aja di dunia ini gitu. Nggak ada orang lain yang seperti kalian. Jadi jangan pernah compare kehidupan kalian dengan orang lain. You have to be proud of yourself. Semua orang itu punya kelebihan sama kekurangan. Semua orang itu pernah ups and down kayak gitu. Kamu punya kekurangan seperti apa, belum tentu itu jelek. Belum tentu semua kekurangan itu jelek. Karena kalian pasti punya kelebihan yang nggak semua orang punya. Tapi ya memang itu, you have to find that and you have to be proud of yourself. Karena kalau misalkan kalian nggak mencintai diri kalian sendiri, nggak menyayangi diri kalian sendiri, nggak bangga dengan diri kalian sendiri, bagaimana kalian mau dicintai oleh orang lain kayak gitu. Kalau